Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Quran surat Fussilat ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna 'alaina apamay yulqa finnar khairun amay yati amina yaumal qiyamah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Maka apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik ataukah orang-orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Perbuatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini ada ungkapan yulhidun. Pelakunya disebut mulhid. Mulhid dari kata lahdun, lahad. Tahu kan lahad? Ya, itu kalau menggali kuburan, ya nanti dibuatkan lahad untuk mayit. Siap? Nanti disediakan semuanya. Tenang saja. Jadi lurus, lalu di bawah dibengkokkan. Nah begitu. Itulah dun. Mulhid adalah orang yang ya gitu, lurus agama belok. Nah gitu. Belok ya, dari agama Allah kepada agama lain. Belok dari ketentuan Allah kepada ketentuan hawa nafsunya. Begitulah ya. Dari dulu itu. Jadi ini tauhid belok ke syirik. Dari iman belok ke kufur. Dari sunnah belok ke bid'ah. Nah itu lahdun. Pelakunya mulhid. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang yulhidun di sini diterjemahkan mengingkari. Ya, artinya dari lurus pada bengkok. Ya, ia tidak menerima yang lurus. Perbuatan mereka itu tidak tersembunyi dari Allah. Mereka sengaja mengingkari ya, dan dengan melakukan itu justru malah lebih jeleknya itu dengan al-kibru, dengan ketakaburannya. Jadi sengaja melawan, begitu. Sengaja melawan Allah, sengaja melawan Rasul Allah. Itulah orang-orang yang yulhid itu. Nah, dalam akidah sudah jelas. Mereka kufur, mereka syirik. Dan tidak sedikit yang melakukan ilhad ini dalam urusan ibadah. Ini sudah lurus ibadah begitu belok kepada
cara ibadah yang lahir dari rekayasa pikiran itu. Dalam urusan muamalah ini yang lurus, yang adil, belok kepada dzulmun. Begitu. Dan mereka tidak merasa diawasi oleh Allah karena memang kufur. Lahirlah al-kibru, kesombongan. Dan akhirnya Allah akan berikan peringatan. Sekarang negara yang dipimpin oleh presiden yang sangat sombong, Allah buktikan dengan banjirnya itu, sehingga mereka bingung bagaimana bisa terjadi seperti ini. Ini mestinya jadi peringatan. Dan dengan kejadian itu nanti hikmahnya orang-orang Amerika sudah mulai sekarang menyadari itu. Tinggal presiden itu. Nah begitu ya. Sengaja menentang, melawan Allah. Karena mereka tidak mengimani bahwa Allah Maha Kuasa. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Supaya Allah memberikan balasan kepada yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk. Alam ini mau diapakan? Terserah Allah. Kan Allah yang punya. Apakah dengan angin? Terserah Allah. Dengan air, dengan panas dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ini mestinya menjadi peringatan. Sekarang ini perkiraan mestinya kemarau, tapi hujan masih. Malah bisa saja terjadi hujan teh subuh deh, engkau kemarau, gitu. Daerah atau disebutkan salah mahnya ada alasan kemarau basah tuh. Ayeuna teh baru muncul sekarang tuh kemarau basah. Daerah atuh mestinya kemarau, malah sudah bulan Juli mau berakhir masih hujan. Nah di sini itu hanya alasan-alasan duniawi ya. Kenapa tidak muncul alasan diniyah? Begitu. Kenapa terjadi seperti ini? Dan ini akan terjadi pemanasan global. Perkiraan 2027 panen semua gagal. Ya, akibat dari ulah manusia membakar batu bara, minyak. Nah ini yang merusak itu. Jadi di atas sudah berat tuh lapisan ozon. Ini kan harus dipecah. Nah untuk memecah itu nepi ka ayeuna can aya deh. Ya mudah-mudahan ada yang muncul nih ya. Nah, bagi kita ini adalah tazkirah, peringatan. Jadi air milik Allah, angin milik Allah, panas milik Allah. Mau diapakan terserah Allah. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Untuk membalas orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Untuk membalas bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dengan kebaikan. Begitu. Lalu siapa yang berbuat kebaikan itu?
alladzina yajtanibuna kabairal ismi, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Satu, syirkun, ya, syirkun, musyrik, itu dosa besar, itu yang akan mendatangkan azab. Kedua, kufrun, kufurnya ini ada yang kufur sama sekali tidak percaya ada Tuhan. Kalau syirkun mah kufur tapi masih percaya ada Allah, ada Tuhan. Ada yang polos sama sekali tidak bertuhan, tidak ada Tuhan itu. Itu termasuk dosa-dosa besar. Kabair. Termasuk kabair itu adalah tidak sholat. Itu dosa besar. Ya, kabair, dosa besar itu. Tidak saum. Sengaja tidak saum, padahal bisa saum. Sengaja tidak zakat. Sengaja tidak melaksanakan umroh haji padahal mampu. Tapi sengaja saja tidak mau. Orang-orang yang tidak mau melakukan ini termasuk dosa besar. Ya. Nantinya mengarah kepada bukan tidak sholat tapi tidak mengakui hukum salat. Ini dosa besar itu. Ketika ada kelompok yang tidak mau membayar zakat setelah Rasul meninggal, Abu Bakar memerintahkan supaya diperangi, dibunuh. Padahal Abu Bakar itu biasanya sifatnya lembut. Umar saja yang keras merasa heran. Kok kenapa Anda mau memerangi sesama muslim? Begitu. Hanya karena tidak bayar zakat. Abu Bakar menjawab, saya tidak mau memerangi muslim, tapi saya akan memerangi orang yang tidak mengakui hukum zakat. Beda tuh. Mengakui hukum zakat tapi tidak zakat itu dosa. Tapi kalau tidak mengakui hukum zakat itu kufur. Baik, ngerti ya. Di orang tidak sholat berdosa. Tapi kalau orang tidak mengakui hukum salat ini kufur. Makanya oleh Abu Bakar mau diperangi karena kufur. Nah begitu. Nah kalau kita lihat di sini, kita proyeksikan pada umat ini, ada muslim yang mengakui hukum salat dan dia salat. Nanti ini juga dibagi ya. Ada muslim yang mengakui hukum salat tapi tidak salah, nanti matinya disalati enggak. Ada muslim yang mengakui hukum salat tapi kadang salah, ya itu ya. Ada lagi ya bukan muslim seperti Nasrani, tidak mengakui, tidak beriman adanya hukum salat kan. Yahudi tidak, apalagi yang lainnya, Hindu, Buddha itu nggak tahu salat. Dan mereka tidak mengakui adanya hukum salat, itu bedanya. Orang muslim mengakui hukum salat tapi tidak salat berdosa. Berdosa dan termasuk dosa besar. Begitu. Orang yang muslim mengakui hukum salat tapi kadang-kadang salat, ini dosa besar. Dan ada yang tidak mengakui hukum salat,
ini mah kufurnya sudah cukup. Karena kufurnya itu termasuk dosa besar. Apakah mereka berdosa? Tidak salat, kan kufur. Jadi tidak dinilai dari tidak salatnya, dari kufurnya sudah cukup ke neraka itu. Ya. Dasar orang Kristen tara salat itu kudunya tak gitu. Kan mereka tidak mengakui. Yahudi tidak mengakui. Ya. Ya, begitu. Nah sekarang ini kelihatannya banyak mulhid. Ya. Pertama tahu tapi kufur. Seperti Yahudi kan, Nasrani, mereka tahu bahwa Muhammad Rasulullah, tapi mereka sengaja kufur. Ya, orang-orang Yahudi dan Nasoro itu sengaja keluar dari kebenaran. Nah, yang perlu kita perhatikan ada yang sudah mengakui, malah menyatakan sebagai muslim. KTP-nya kan? Nah, itu Islam. Tapi tidak salat, ya dosa besar. Ya. Bisa disebut kufur tidak? Ya, kalau kita bagi ada kufur akidah, keyakinan. Ya seperti Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi itu kan kufurnya akidah. Ada lagi yang kufur itu amaliyah. Akidahnya Islam tapi amalnya amal kufur. Ya tidak salat itu kan amal kufur. Tidak melaksanakan kewajiban. Sementara kan sudah ditetapkan syahadat, sholat, zakat, saum, haji, itu rukunnya sudah ditetapkan. Ada yang rukunnya poinnya berbeda. Sholat, zakat, saum, haji, wilayah, kekuasaan itu Syiah. Itu sudah jadi program untuk menguasai dunia, itu sudah jadi program. Ya. Nah begitu. Mereka merasa aman, padahal tidak bisa tersembunyi dari pengetahuan Allah. La yakhfauna alaina. Nah, karena tidak bisa diingatkan, tidak mau, maka disungkun oleh Allah. I'malu ma syi'tu. Lakukanlah apa yang kamu mau. Nah, ini kan sungkunan. Mestinya kan hidup itu teratur. Beramal itu ada aturannya. Karena tidak mau diatur, i'malu ma syi'tum. Silakanlah amalkan, lakukan apa yang kamu mau, begitu. Dan Allah akan tetapkan balasannya di dunia dan di akhirat. Nah sekarang ini kan sudah Allah buktikan itu. Padahal mereka mengaku teknologinya tinggi. Mereka merasa paling pintar. Tapi untuk melawan Allah tidak ada yang mampu. Kan sekarang dibuktikan itu. Kepala linter teribu untuk menghadapi azab Allah ini. Ya. Mudah-mudahan ada kesadaran, ya. I'malu ma syi'tum. Itu namanya sungkunan. Isinya melarang. Jangan beramal sekehendak kamu, gitu. Orang yang benar itu adalah orang yang beraturan, sehingga bisa menempatkan dirinya pada aturan itu. Eta anu bener teh lain anu pinter. Karena banyak yang pinter tapi tidak
bener. Naon contohna nyapan koruptor teh parlalintar. Pinter naon, pinter maling tuh, itu kan. Iya kan jelas. Pinter malingnya teh kan. Gitu. Iya. Mereka itu, tapi tidak benar. Yang disinilah pentingnya agama. Nikmat Allah dohir, jasa dan seluruhnya, kemudian juga ilmu. Allah beri otak itu yang bisa dikembangkan sehingga bisa merasa paling maju. Begitu ya. Ini mesti dibarengi dengan iman. Jadi otaknya subur dengan ilmu, tapi jiwa kosong dari iman. Akhirnya lahir manusia-manusia yang pinter tapi teu bener. Lahirlah manusia-manusia yang pinter nipu. Itu ya, pinter ngabohong gitu. Nah, masyarakat atau rakyat ini ya yang kurang berpikir, maka tidak akan melihat apa yang di belakang, tapi yang terlihatnya. Kalau lihat daun sampe, lihat sampena nu aya di dieu teh naon? Eta we sampe. Dahareun daun sampe di kulub, sampena di kulub sakitu. Apa sih di balik itu? Nah, itulah. Makanya dibuatlah citra itu. Sampe HD gitu we. HD we. Tapi tidak tahu sih di belakang sampe itu apa. Hesenya. Saya ngobrol dengan yang ngobrolnya punya. Kalau benar, saya akan bawa ke daerah-daerah yang daerah miskin lah. Tapi di situ potensi ada. Ayah kalapa, ayah sampo. Tapi kan berpikirnya orang di situ itu sebaliknya teh naon itu. Nah, salah saya mau itu ya. Ya begitulah. Makanya karena mayoritas seperti itu cukuplah cenah halus sampuna sakitu. Wah, ieu mah sampu teh galede halus sakitu. Cukup dengan citra itu cukup. Karena mayoritas itu. Tapi aku orang merek tinggali samput nu katingali sampuna wungkul. Ya. Pan teu katingali anu ngulub sampuna mah. Itu sampuna teh ngeuna ieu nu ngulubna geulis henteu. Ya itulah ya. Begitu. Kalau kita melihat orang memberi ya udah saja, yang kelihatan dohir bager udah itu bisa tidak berpikir lebih dari itu. Nah, ada sesuatu yang mahal yang mesti kita jaga. Kadang orang lupa itu. Iya, dengan melihat itu akhirnya yang mahal itu akhirnya terampas. Nah gitulah. Ya, saya sering buat contoh juga nguseup gitu. Pan eupana mah leutik. Tapi bagaimana caranya najan leutik menarik untuk ikan? Itu. Najan gede eupana itu menarik mengker ikan kan. Mau menang. Nah gitu. Saya tuh sering ngobrol cing ente rek kahareup boga eupana naon atuh. Hari eupana teh menarik mah cik atuh moal. Nah gitu. Ya. Nah inilah ya. Malu masih itu. Silakan. Mau nyata terlihat bagus
dan jelek, atau mau kelihatannya bagus, ya, atau kelihatannya jelek, atau antara bagus dan jelek. Allah Maha melihat. Sekecil apapun, Allah Maha tahu. Nah, karena itu Allah memberi sungkunan i'malu ma syi'tum, karena Allah tahu. Ya, silakanlah lakukan sekehendak kamu. Tapi isinya melarang, namanya sungkunan. Sok mah teraswe balanya. Tuh. Cek ibu teh bapak meungpeung aya diskon. Nah, itu kan. Meungpeung aya diskon. Nya mangga cek Pak, mangga sok we. Ieu tami dipa cenah resep itu sareng sanes ngabring. Jadi akan disiapkan alasan-alasan supaya bapak teh akhirnya mah geus antep gitu. Awewe ribuh gitu. Inilah. Karena dilarang di sini buat ke sini. Dilarang di sini belok sini terus. Ilhad itu. Akhirnya oleh Allah disungguh silakan. Mau beramal sekehendak kamu. Ya, tapi Allah Maha melihat. Dan Allah akan memberikan balasan. Baik dalam urusan akidah dengan alasan ini. Silakan. Kemudian dalam ibadah, yang lurusnya ini, belok sini ini alasannya, belok sini ini ada alasannya. Silakan. Sekehendak kamu perbuat itu. Begitu juga di dalam muamalah. Sehingga yang haram saja seakan-akan jadi tidak haram. Dengan alasan-alasannya. Silakan pada akhirnya itu. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Lalu apa untuk kita? Satu, yakinkan bahwa Allah Maha melihat. Dua, Allah Maha hakim. Bijaksana teh apa bijaksana teh? Dua kan bijaksana teh duit. Nyuhunkeun kabijaksanaan teh kan belakangnya dulu kan itu. Bijaksana itu hakim itu dari kata hukum. Allah itu yang maha benar hukumnya, aturannya. Nah, hakim di orang hukum disebut bijaksana. Jadi disebut bijaksana itu ada yang benar. Ini aturannya, begitu. Melaksanakan aturan. Batak di jalan atau pasana nyukeun kebijaksanaan. Iya, tulis we. Kamu ditilang, ini aturannya. Nah, itu kebijaksanaan. Benar itu hukum. Jadi orang kan bijaksana teh jadi salah. Punten cenapa tuh nyukeun kebijaksanaan anak. Iya, ini aturannya gitu. Kebijaksanaan nu kitu. Di orang pan bijak sana. Ya, kita lanjutkan. Silakanlah sekehendak kamu. Dalam ayat lain, i'malu ala makanatikum. Silakan lakukan menurut makanah masing-masing. Kemampuan dalam perkara apa silakan. Bebas. Nah, itu namanya sungkunan. I'malu ala tamakkunikum min amrikum. Silakan beramal dan curahkan kemampuan. Dan akhirnya nih yang walaupun tidak pakai dalil Quran atau keagamaan, mati itu diakui oleh semua. Silakan. Karena pada akhirnya akan mati juga. Nasihat dari Jibril
Dalam hadis riwayat Tabrani, ya ini nasihat ya. Dalam nasihat itu, silakan hidup sekehendak kamu, kamu akan mati. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Silakan hidup sekehendak kamu, kamu akan mati. Ini kan pasti, tahu semua kan? Iya. Tapi ya seakan-akan yang mati teh yang lain we. Kurang mah moal meniriweuh udunan nyadiakeun boe. Tuluy ditanya jawabna bisi aya nu maot peuting urang teu riweuh. Jadi nu maot teh saha? Batur. Kuduna mah bisi abdi maot peuting teu ngariweuhkeun batur. Sanggup nyarita kitu? Satu. Tuh, dua. Silakan cintai siapa saja, apa saja. Fa innaka mufariqu. Kamu akan pisah. Silakanlah. Cintai siapa saja, tapi ujungnya pisah. Semuanya, begitu ya. Begitu juga kepada istri, cintai silahkan dan harus, tapi jangan sampai melanggar aturan Allah karena kecintaan itu. Karena yang dicintai akan pisah. Bapak mencintai istri, melanggar aturan Allah dengan kecintaan itu, apa sih hasilnya? Kan akhirnya berpisah. Istri bapak tuh mati. Setelah mati apa sih? Ya gitu. Atau bapak yang mati. Itu sudah sunnatullah. Iman tidak iman pasti terjadi. Gitu. Silakan cintai uang, tapi kamu akan terpisah dengan uang itu. Cintai jabatan, tapi pasti akan terpisah dari jabatan itu. Lalu bagaimana tanggung jawab kamu nanti di hadapan Allah? Jadi orang kafir tidak ada. Silakan, tapi jangan sampai lupa apa untuk saya di akhirat. Pas adzan duhur, jas dasilaan jas dilan ngingki ke masjid sholat. Panganten kerja di panganten, yuk biasa we nyarusul itu tamu cenah ngarantosan keun bae da semah ge nyahun kuring salah. Hajat madunya salat mah akhirat. Itu waktu itu saya buka ini tuh ke masjid sholat. Da wajib atuh salat mah. Tapi dah jadi panganten meunang ngahajak gitu. Iya kan hajat madunya. Salat mah. Nah, itu. Saya juga kan pernah jadi pengantin. Sakangkeun. Engko ari loba pengalaman teh alus. Minim pisan pengalaman. Iya. Itu pas mau ijab kabul itu waktu itu. Lebih pada itu mah syahadat cenah syahadat. Teu percaya ya muslim. Naon syahadat teh pan geus sing terdaftar. Nak ieu cenah ieu ada kudu puguh atuh. Da syahadat mah agama, kudu dalil atuh. Istighfar cenah istighfar. Dosa naon rek kawin. Tahun atuh. Kok jeung ka itu na sholawat, Fatihah itu apa sih? Ini kan. Atuh digugu wae itu mah hak urang. Itu makan tugasna ge nyatetkeun. Makanya kalau sigan itu lah kandal. Saya beri apa di pengkarlanya ke ku abdi heula, ke geus beres catet. Dan cenah kaharup riweuh atuh. Nah gitu. Dan waktu itu ada Ustaz Usman, Allahu Yaram, ada Ustaz Dikin. Kata Ustaz Usman,
Kalau baik antep budak kita mah kumaha manehna we. Rek mah kuring urusan kuring itu. Dibayar ngariweuhkeun. Nah itu. Ya. Silakanlah. Cintai, tapi akhirnya kan bisa nantinya. Ya. Tidak ada yang tidak terpisah. Itu sunnatullah. Karena itu isinya jangan beramal sekehendak kamu. Ada catatannya, ada balasan, begitu. Hendaklah beramal dengan aturan, dan yang paling tahu aturan Allah itu. Nah ini aturannya. Dijejehkeun teh makarep sorangan wae. Begitu. Ya. Kemudian silahkan bersahabat, berteman, atau sekedar kenal. Nah di sini kan sekarang lebih besar lagi pengaruh dunia maya itu. Tidak sedikit yang korban. Dan di sini diperlukan kehati-hatian. Sudahlah, kembali saja pada aturan dari Allah agar selamat dunia dan akhirat. Iya. Ibu mau berpikir jumlah atau berkah? Benar. Catat Pak. Catat Pak ya. Jadi yang berpikirnya barokah bukan? Nah, catat Pak. Napa ngan sakieu nu penting barokahna tak kitu ge Pak. Barokah. Beri galeos. Ya. Begitulah. Lalu bagaimana kita beramal? Satu, Allah arahkan akidah la ilaha illallah itu yang benar. Yang lain jangan, syirkun. Kemudian ibadahnya yaitu mengikuti sunnah Rasulullah. Jika bukan sunnah Rasul jangan, udah. Karena itu bukan sekedar tidak ada ajrun, tapi harus bertanggung jawab kenapa dilakukan. Begitu. Nah, itu baru muncul kemarin juga, tapi saya tangguhkan ya. Kalau perempuan Jumat gitu sah atau tidak? Kan gugur, tidak wajib ya. Tidak usah berpikir siapa tuh wajib. Bukan masalah sah dan tidak sah, tapi harus bertanggung jawab kenapa diamalkan. Itu. Nah di kita itu kan baik dah halus dah itu. Bukan sekedar tidak mendapat pahala, tapi harus bertanggung jawab kenapa diamalkan. Begitu, mana aturan dari Allahnya. Tuh. Ya. Begitu. Kemudian dalam muamalah, jadi dalam muamalah mah itu aja, adil dolim itu aja. Kemarin juga muncul mengenai ada keuntungan yang lebih dulu diberikan pada belum digolangkan. Sekarang sudah mulai itu untuk menarik ya konsumen bank itu bisa. Cok di dieu mah menuna sakieu keuntungan sakieu memeh diusahakan sudah ditetapkan sakitu tiap bulan. Iya. Di poin saya menyimpan 100 juta maka sudah ditetapkan bagi bapak pamannya 4 juta per bulan. Itu sudah ditetapkan. Tidak akan berkurang, tidak lebih. Apa boleh tidak? Sebelum diusahakan sudah ditetapkan keuntungan. Nah, begitu. Maka bisa tidak begini. Ketika mau menjual buah-buahan yang masih mentah, ya tidak boleh kan. Taksir semuanya tapi masih mentah. Tapi kalau sudah matang silahkan dengan cara
ditaksir itu apa namanya seperti kentang itu sakebon eskia. Bagi saya tidak boleh, tapi bagi yang ahli boleh, karena melihat itu bisa diperkirakan. Makanya nanti kesimpulannya boleh tidak, apakah cara seperti itu dengan cara spekulasi atau kalkulasi. Kalau kalkulasi silahkan, gitu nantinya. Bahasa keren kan yang membuat makalahnya Ustaz Latif. Makanya saya tanya nih Ustaz Latif, di sini kuncinya apakah spekulatif atau kalkulatif gitu. Nah itu nanti ada ya. Jadi sekarang sudah mulai itu bank itu. Kalau Bapak menyimpan 100 juta, ini akan diusahakan oleh bank dan nanti dapat 4 juta pamannya. Atau perorangan. Itu kan ada saham di perusahaan. Membuka saham. Kalau menyimpan 100 juta akan dapat tiap bulan sekian. Kan itu usaha nama. Tapi dengan kalkulasi, bukan spekulasi. Kalau spekulasi tidak boleh. Nah itulah, insya Allah nanti disosialisasikan hasil sidang Dewan Hizbah kemarin di Sumedang, dan dukungan dan Bupati malah yang mohadenya dipersilahkan memberikan sambutan, dan beliau minta dibukukan, saya kirim. Nah, gitu. Itulah kemarin itu di Sumedang. Di antaranya bab ini yang muskil sekali, melaksanakan ibadah haji. Kalau gelombang pertama ini belum tawaf ifadah, menstruasi, sedangkan jadwal kepulangan besok, tapi ini belum selesai sementara kalau tidak tawaf ifadah kan tidak sah. Ini bagaimana? Nah itu yang paling sulit kemarin untuk menentukan. Ya akhirnya ketika dalam keadaan menstruasi tapi tidak bisa waktu diundur karena jadwal kepulangan, lakukan saja walaupun sedang menstruasi khusus. Tapi begitu. Kalau yang tidak terdesak dengan jadwal kepulangan tidak boleh. Nanti saja. Ini mah yang terpaksa. Tidak tawaf ifadah tidak sah. Tawaf ifadah tapi dalam keadaan jika tidak dilakukan jadwal kepulangan tidak bisa ditunda. Nah dalam kondisi seperti itu khusus, akhirnya kita putuskan sah ibadah hajinya, tawaf saja. Gitu ya. Ini yang paling sulit kemarin itu karena menyangkut ini. Kalau dinyatakan tidak sah, sudah, yang lainnya kan sudah dilakukan, tinggal tawaf ifadah. Kedua, kalau dinyatakan tidak sah karena jadwal kepulangan, nunggu nage ayeuna mah sampai 30 tahun. Nah gitu. Nah, akhirnya itulah. Tapi kalau ada peluang, masih ada waktu, tidak boleh. Tunggu sampai berhenti dulu. Kalau masih ada waktu, ya ditangguhkan saja tawaf ifadahnya. Tapi kalau tidak ada waktu lagi, nah baru gitu ya. Nah itulah diantaranya. Insya Allah nanti disosialisasikan putusan-putusan sidang Dewan Hizbah kemarin, termasuk istri melaksanakan Jumat. Ya, tetap kita bertahan pada keterangan bahwa wanita tidak wajib Jumat. Itu aja. Ya, nah, saya tangguhkan sampai di situ dulu sengaja. Kayak ini sudah kelihatan liar kemarin. Udah. Nah, pada pegangan yang pokok dulu. Nah, sakitu hela. Ya. Mudah-mudahan
kita semua bisa tetap lurus ya, tidak ilhad dalam akidah, tidak ilhad dalam ibadah, mengkol ibadah ya, dan tidak ilhad dalam muamalah ya. Sekian saja.